Angin sore yang semilir menerpa wajahku saat aku duduk di beranda depan. Pandanganku tertuju pada sepeta kebun kecil yang kusirami setiap pagi. Bunga Kamboja Jepang berwarna merah muda itu sedang bermekaran, menambah semangat di tengah rutinitas yang terasa semakin kelam. Usiaku yang menginjak kepala 6 membuatku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sebuah rumah yang dulu dipenuhi tawa, kini seringkali diselimuti keheningan yang tak nyaman. "Bu, aku pulang." Suara Raka, anak sematawayangku, memecah kesunyian. Ia meletakkan tas kerjanya di kursi tamu lalu mencium keningku. Senyumnya, yang dulu selalu bisa menghangatkan hati, kini terasa datar, seolah ada beban berat yang dipikulnya. "Sudah makan, Nak? Ibu tinggal panaskan saja." Ujuku sambil beranjak dari kursi rocking chair favoritku. "Jangan repot-repot, Bu. Aku sudah makan di luar dengan Siska," jawabnya singkat sebelum melangkah menuju kamarnya. Namanya saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Menantuku itu, wanita cantik berparas ayu dan selalu tampil sempurna. Di mata orang lain, kami adalah keluarga yang harmonis. Tapi, jauh di lubuk hati, aku merasakan sebuah jurang yang semakin dalam memisahkanku dengannya. Baginya, aku hanyalah seorang janda tua yang ketinggalan zaman, seorang mertua yang gaptek, yang tak memahami gaya hidup modernnya. Aku memang tidak sefasih mereka menggunakan smartphone dengan berbagai aplikasinya. Aku seringkali harus bertanya pada Raka cara mengunggah foto atau membalas pesan di grup keluarga. Setiap kali itu, tanpa kusadari, Siska selalu mengamati dengan pandangan merendahkan. Bibirnya seringkali melengkung dalam senyum sinis yang tak sampai ke mata. "Biarin, Bu, nanti aku saja yang urus. Ibu pasti bingung," katanya suatu kali saat aku mencoba memesan tiket kereta online. Kalimat itu terdengar sopan, tapi nada dan tatapannya mengatakan hal yang berbeda. Ia merasa lebih mampu, lebih pintar, dan aku hanyalah beban yang harus ditanggungnya. Raka, sayangnya, seringkali tak melihatnya. Atau mungkin, ia memilih untuk tidak melihat. Pekerjaannya yang menuntut banyak waktu seolah menjadi pembenaran baginya untuk mengabaikan ketegangan yang semakin nyata antara istrinya dan ibunya. Suatu malam, 2 minggu yang lalu, aku terbangun karena rasa haus. Saat melewati ruang keluarga, kudengar suara Siska berbisik lirih di telepon. Aku tidak bermaksud menguping, tapi nada bicaranya yang tegas dan dingin membuatku berhenti sejenak. "Aku sudah tidak tahan lagi, Ren." Dia seperti bayangan yang terus mengikutiku di rumah ini. Setiap hari harus melihat wajahnya, melayani kebutuhannya. Aku ingin hidupku bebas. Suara temannya di seberang telepon sayup-sayup terdengar, tapi tidak jelas. Aku tahu, tapi Raka terlalu baik. Dia tidak akan pernah setuju untuk menempatkan ibunya di panti jompo. "Butuh cara lain," bisik Siska lagi. Suaranya semakin rendah. "Ada cara yang lebih permanen. Dokter bilang jantungnya lemah. Sedikit tekanan. Atau mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan obatnya." Kakiku seperti membeku di lantai. Dingin merambat dari ujung jari kaki hingga ke seluruh tubuhku. Apakah aku mendengar dengan benar? Apakah Siska, menantuku sendiri, baru saja membicarakan rencana untuk mencelakanku? Aku segera kembali ke kamar. Jantung berdebar kencang. Mungkin aku salah dengar. Mungkin itu hanya imajinasiku karena kurang tidur. Tapi, kecurigaanku tidak bisa padam begitu saja. Keesokan harinya, sikap Siska berubah drastis. Ia tiba-tiba menjadi sangat perhatian. Ia membelikanku suplemen vitamin dan selalu menawarkan untuk membuatkan teh hangat sebelum tidur. "Ibu, ini teh chamomile bagus untuk menenangkan saraf dan membantu tidur," katanya dengan senyum manis, terlalu manis. Aku menerimanya dengan rasa was-was. Apakah ini bagian dari rencananya? Aku punya firasat kuat bahwa sesuatu yang tidak baik sedang terjadi. Ketakutan yang kurasakan bukanlah untuk diriku sendiri, tapi untuk Raka. Apa yang akan terjadi padanya jika sesuatu terjadi padaku? Apakah ia akan hidup dengan wanita yang hatinya ternyata begitu gelap? Di tengah keputusasaan, sebuah ide muncul. Cucuku, putra Raka dan Siska yang berusia 10 tahun, Arka, seringkali mengajarkanku cara menggunakan fitur-fitur baru di telepon. Suatu hari, ia menunjukkan aplikasi perekam suara yang tersembunyi. "Nenek, lihat. Aku bisa merekam suara burung di halaman belakang dengan ini. Nenek tinggal pencet ini, taruh di saku, nanti suaranya terekam sendiri," katanya dengan semangat. Bagi Arka, itu hanya mainan. Bagiku, itu adalah pencerahan.
Sebuah alat yang bisa mengungkap kebenaran. Sesuatu yang tidak akan pernah diduga oleh Siska yang menganggapku gaptek. Hari-hari berikutnya kubuat seperti biasa. Aku tetap menjadi mertua tua yang polos dan tidak melek teknologi. Sementara itu, di balik ketidaktahuanku yang dipalsukan, aku mulai menyusun rencana. Aku belajar menggunakan aplikasi perekam itu dengan bantuan Arka, berpura-pura hanya ingin merekam kicauan burung di kebun. Kesempatan itu datang pada suatu Jumat sore. Raka harus lembur di kantor. Hanya aku dan Siska di rumah. Seperti yang kuduga, setelah memastikan Arka sudah tertidur, ia kembali menelepon temannya. Aku, dengan tangan gemetar, telah menaruh ponselku di saku cardigan, dengan aplikasi perekam sudah aktif. Aku duduk di kursi di ruang keluarga, pura-pura menyulam, sementara telingaku menyaring setiap kata yang diucapkan Siska dari dapur. Ren, semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Aku sudah mencampur sedikit sesuatu ke dalam obat jantungnya. Dokter akan menyimpulkan sebagai serangan jantung karena usia. Obatnya sudah kuganti dengan pil lain yang mirip. Tidak ada yang akan curiga. Suara itu dingin, terencana, penuh dengan keyakinan yang membuat bulu kuduku merinding. Besok malam, saat Raka ada acara kantor, aku akan memberikannya. Aku bilang itu vitamin baru dari dokter. Si tua itu tidak akan tahu. Dia bahkan tidak bisa membedakan antara obat dan permen. Tawanya, yang dulu kukira indah, kini terdengar seperti musik dari neraka. Aku menahan napas, berusaha menenangkan diri. Tanganku terus menyulam, meski hatiku bagai dihantam badai. Ini bukan salah dengar. Ini nyata. Menantuku sendiri berencana membunuhku. Tenang saja, Ren. Aku sudah memikirkan segalanya. Dengan si tua ini pergi, aku dan Raka bisa hidup lebih bebas. Warisannya juga akan jatuh ke tangan Raka, dan akhirnya ke tanganku. Setelah ini, tidak akan ada lagi yang menghalangi kebahagiaanku. Percakapan itu berlanjut dengan detail-detail mengerikan yang semakin memastikan niat jahatnya. Aku merasa mual, tapi aku harus kuat. Aku harus melindungi diriku, dan yang terpenting, melindungi Raka dan Arka dari wanita ini. Setelah yakin percakapan selesai dan Siska menuju kamarnya, aku bergegas kembali ke kamarku. Dengan tangan yang masih gemetar, aku memeriksa rekaman itu. Suaranya jelas, setiap kata terucap dengan sempurna. Aku menyimpannya di folder tersembunyi, lalu membuat beberapa salinan dan mengirimkannya ke penyimpanan cloud yang diajarkan Arka, berjaga-jaga jika sesuatu terjadi padaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memutar ulang rekaman itu lagi dan lagi, air mata mengalir di pipiku. Betapa mudahnya Siska merencanakan kematianku. Betapa hancurnya hati ini mengetahui bahwa orang yang kupanggil menantu ternyata menginginkan nyawaku. Keesokan paginya, saat Raka sedang bersiap ke kantor, Siska mendekatiku dengan segelas air dan sebutir pil. "Ibu, ini obat jantung ibu. Jangan lupa minum," ujarnya dengan senyum yang sama seperti biasanya, tapi kini aku bisa melihat kegelapan di baliknya. "Terima kasih, sayang," jawabku, berusaha terdengar normal. Begitu ia pergi, kuambil pil itu dan kusimpan di saku. Aku tidak akan meminumnya. Aku sudah menyiapkan obat asli yang kusembunyikan di bawah bantal. Hari itu adalah hari yang panjang. Aku tahu aku harus bertindak cepat. Rencananya akan dijalankan besok malam. Aku tidak punya banyak waktu. Dan kemudian, ide itu muncul. Sebuah ide yang akan mengungkap kebenaran kepada seluruh keluarga. Aku akan menggunakan kegaptekanku yang selama ini jadi bahan olokannya sebagai senjata. Siapa sangka, seorang yang dianggap tidak paham teknologi akan menggunakan teknologi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Malam itu, saat rumah kembali sepi, aku membuka ponselku. Dengan mengingat-ingat pelajaran dari Arka, aku membuka grup keluarga besar di aplikasi percakapan. Grup yang berisi puluhan anggota, dari sepupu, bibi, paman, hingga kakek nenek. Semua orang yang selama ini melihat Siska sebagai menantu yang sempurna. Jari-jariku gemetar mengetik pesan singkat. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya menulis. "Keluargaku yang tercinta. Maafkan ibu harus membagikan ini. Selama ini, mungkin ibu hanya dianggap sebagai orang tua yang gaptek dan merepotkan. Tapi, dengarlah kebenaran ini. Ini adalah suara Siska, menantu ibu, yang sedang merencanakan sesuatu yang buruk untuk ibu." Lalu, dengan satu ketukan, kikirimkan rekaman percakapan mengerikan itu.
File audio yang berisi rencana jahat menantuku sendiri untuk meracuniku. Layar ponsel berkedip, menandakan pesan dan rekaman telah terkirim. Untuk beberapa detik, tidak ada yang terjadi. Lalu, satu persatu notifikasi mulai berdatangan. Tanda titik-titik biru yang menandakan seseorang sedang mengetik. Teleponku mulai berdering. Pertama dari adikku, lalu dari ibu mertuaku dulu, dan seterusnya. Dunia seolah berhenti berputar. Aku meletakkan ponsel di atas meja, hati berdebar kencang. Aku tahu, hidupku, hidup Raka, dan hidup Siska akan berubah selamanya. Tirai kepura-puraan telah terbuka, dan kebenaran yang pahit akhirnya terungkap. Aku, sang mertua gaptek, telah memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban dalam diam. Dering telepon pertama seperti sirine yang memecah kesunyian malam. Dari layar ponselku yang sederhana, tertampak nama Tante Maya, adikku. Aku membiarkannya berdering. Bagaimana mungkin aku menjawab? Bagaimana harus menjelaskan badai yang baru saja keluarkan ke dalam grup keluarga? Ponselku tak henti-hentinya bergetar, seolah hidup dengan sendirinya. Notifikasi dari grup keluarga berjatuhan begitu cepat, hingga aku tidak bisa lagi membacanya satu persatu. Hanya emoji-emoji tangan yang menutupi layar, tanda-tanda kecemasan dan ketidakpercayaan. Lalu, telepon dari Raka menyala. Nama anakku itu berkedip-kedip, membawa serta gelombang rasa bersalah dan kekhawatiran yang mendalam. Jantungku berdebar kencang. Apa yang sedang dipikirkannya sekarang? Apakah ia sudah mendengar rekaman itu? Apakah ia marah? Atau hancur? Aku menarik napas dalam-dalam. Tangan yang gemetar itu akhirnya mengangkat ponsel, tapi bukan untuk menjawab telepon Raka. Aku mematikan ponselku. Dunia yang tiba-tiba sunyi terasa lebih menakutkan daripada dering telepon yang tak putus-putusnya. Aku butuh waktu. Aku butuh kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Beberapa menit kemudian, kudengar pintu depan terbuka dengan kasar. Suara langkah kaki tergesa-gesa menghampiri kamarku. Ibu, suara Raka memecah kesunyian. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya merah. Di tangannya tergenggam ponsel, seolah-olah bukti dari kehancuran yang baru saja ia saksikan. Apa yang ibu lakukan? Suaranya terpecah, antara marah dan tak percaya. Dari belakangnya, Siska muncul. Wajahnya yang biasanya sempurna berias, kini tampak compang-camping oleh air mata dan kepanikan. Itu tidak benar. Itu rekaman palsu. Ibu pasti mengeditnya, teriak Siska, tangannya mencengkeram lengan Raka. Dia ingin memecah belah kita. Sayang. Dia iri dengan kebahagiaan kita. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di mata Raka. Ia tidak langsung memeluk istrinya, tidak langsung membelanya seperti biasanya. Ia menatapku, menatap jauh ke dalam mataku, seolah mencari kebenaran di balik semua ini. Benarkah, Bu? Tanyanya lembut, suaranya serak. Apakah semua ini benar? Air mata akhirnya menetes dari mataku. Air mata yang selama ini kutahan. Air mata dari semua penghinaan halus, semua pandangan merendahkan, dan ketakutan akan rencana jahat yang kudengar sendiri. Aku tidak tahu cara mengedit. Nak, bisikku, suaraku bergetar. Apa ibu terlihat seperti bisa melakukan hal seperti itu? Rekaman itu asli. Ibu simpan sendiri pil yang kau berikan tadi pagi. Siska. Masih di saku ibu. Siska mendesah. Wajahnya berubah pucat pasi. Tapi kemudian, kemarahannya meledak. Kau wanita tua gila. Kau ingin menghancurkan keluargaku. Raka, jangan percaya dia. Tapi sebelum Raka bisa menjawab, dering bel pintu yang nyaring menggema di seluruh rumah. Suara-suara ramai terdengar dari luar. Ketika Raka membuka pintu, terlihat Tante Maya dan suaminya berdiri di sana. Wajah mereka penuh keprihatinan. Kami datang setelah mendengar. Tante Maya tidak menyelesaikan kalimatnya. Matanya beralih ke Siska yang masih berdiri dengan wajah bermusuhan. Ini urusan keluarga kami, hardik Siska. Kalian tidak ada hak. Dia adalah kakak saya, jawab Tante Maya dengan tegas. Sesuatu yang jarang kulihat dari adikku yang biasanya periang. Dan ketika ada percobaan pembunuhan dalam keluarga, ini menjadi urusan semua orang. Kata, pembunuhan, itu menggantung di udara, berat dan menusuk. Raka terlihat seperti ditampar. Ia mengambil langkah mundur, menjauh dari Siska, matanya pen dengan kengerian yang perlahan-lahan mulai ia pahami. Tidak mungkin.
gumam Raka, menatap istrinya. Katakan padaku bahwa itu tidak benar, Siska. Katakan padaku bahwa kau tidak berencana untuk menyakiti ibuku. Siska membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi kali ini, air mata itu terlihat berbeda. Bukan air mata kemarahan atau rasa tidak bersalah, tapi air mata ketakutan. Ketakutan karena terbongkar. Raka, saya... Ia akhirnya berbicara. Suaranya bergetar. Aku tidak pernah berniat. Itu hanya obrolan bodoh antara aku dan Rena. Aku stres. Merawat ibumu yang kolot dan tidak pernah menghargaiku. Aku hanya butuh pelampiasan. Tapi pengakuannya yang setengah itu sudah cukup. Raka menggeleng. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam oleh amarah dan kekecewaan yang dalam. Pelampiasan? Suara Raka menggema di ruangan yang sunyi. Kau menyebut rencana untuk meracuni ibuku sebagai pelampiasan? Kau mengganti obatnya? Kau menyebutnya si tua? Siska terdiam, menyadari bahwa kata-katanya justru menjebaknya. Ia melihat sekeliling, melihat wajah-wajah yang penuh dengan penghakiman dan ketidakpercayaan. Bahkan Tante Maya yang biasanya ramah padanya, kini menatapnya dengan jijik. Kalian semua membenciku. Kalian selalu membenciku. Teriak Siska histeris sebelum berbalik dan lari menuju kamarnya, mengunci pintu dengan keras. Raka terpana, seolah tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ia menatapku, matanya penuh dengan rasa sakit yang begitu dalam hingga membuatku ingin memeluknya. Tapi aku tahu ini bukan waktunya. Maafkan ibu, nak, bisikku, air mata mengalir deras. Ibu tidak ingin menyakitimu. Tapi ibu takut. Raka mengangguk pelan. Lalu tanpa berkata-kata, ia berjalan keluar dari rumah, meninggalkan kami semua dalam keheningan yang berat. Mobilnya menghidupkan mesin dan melaju dengan kencang, meninggalkan awan debu dan keluarga yang hancur. Malam itu, rumah yang biasanya sunyi, kini dipenuhi oleh kehadiran keluarga besar yang datang satu persatu. Mereka duduk di ruang tamu, membicarakan apa yang harus dilakukan. Suara mereka berdesis penuh kekhawatiran dan kemarahan. Beberapa dari mereka ingin melibatkan polisi, yang lain ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Aku duduk di kursiku di beranda, mendengarkan tapi tidak benar-benar menyimak. Pikiranku tertuju pada Raka. Di mana anakku sekarang? Apakah ia baik-baik saja? Tiba-tiba, suara tangis kecil memecah konsentrasiku. Arka, cucuku, berdiri di ambang pintu, matanya bengkak dan penuh ketakungan. Nenek, bisiknya, lari ke pelukanku. Apa yang terjadi? Kenapa Mama menangis? Kenapa Papa pergi? Aku memeluknya erat, hati hancur mendengar pertanyaan polosnya. Bagaimana menjelaskan pada seorang anak bahwa ibunya bukanlah orang yang ia kira? Bahwa dunia aman yang ia ketahui telah runtuh dalam sekejap? Semuanya akan baik-baik saja, sayang. Bisikku, mencium keningnya. Nenek di sini untukmu. Saat aku memeluk Arka, mataku tertuju pada pintu kamar Siska yang masih tertutup rapat. Aku tahu, ini belum berakhir. Badai mungkin telah mereda untuk sementara, tapi gelombang kehancuran yang ditimbulkannya baru saja dimulai. Dan yang paling menyedihkan, di tengah semua kekacauan ini, ada seorang anak tak berdosa yang dunianya baru saja runtuh.